Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Adil, yang Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan berbuat kebajikan. Setiap pemimpin adalah pemegang amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban ini mencakup tidak hanya hasil kerja, tetapi juga cara kerja apakah sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip kebenaran serta kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama dalam memegang amanah kepemimpinan dengan penuh integritas. Para pengelola pendidikan yang bijaksana dalam perjalanan kita membahas berbagai aspek manajemen pendidikan, mulai dari konsep dasar hingga elemen-elemen pendukungnya. Ada satu dimensi fundamental yang melandasi semuanya, namun seringkali kurang mendapat perhatian khusus, yaitu dimensi etika dan aspek legal dalam praktik manajemen pendidikan. Mengapa ini penting? Karena setiap keputusan dan tindakan manajerial di sekolah tidak hanya berdampak pada efektivitas operasional, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral, hak asasi manusia, serta kerangka hukum yang berlaku. Manajer pendidikan yang efektif bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga harus memiliki kompas moral yang kuat dan kesadaran hukum yang memadai. Mari kita telaah kedua aspek krusial ini. Pertama, mari kita pahami etika dalam manajemen pendidikan. Etika secara sederhana adalah seperangkat prinsip atau standar mengenai perilaku yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang memandu tindakan individu atau kelompok dalam suatu profesi atau konteks sosial. Etika profesional bagi manajer pendidikan melampaui sekadar kepatuhan terhadap peraturan tertulis. Ia melibatkan pertimbangan moral, integritas pribadi, dan komitmen untuk bertindak demi kebaikan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama peserta didik. Mengapa etika begitu penting bagi manajer pendidikan? Pertama, untuk membangun dan menjaga kepercayaan. Kepercayaan dari guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat adalah modal sosial yang tak ternilai bagi seorang pemimpin. Perilaku etis seperti kejujuran, keadilan, konsistensi, memegang janji adalah fondasi utama dari kepercayaan tersebut. Kedua, untuk menjaga integritas profesi. Manajer pendidikan adalah panutan. Perilaku etisnya akan membentuk standar moral bagi seluruh komunitas sekolah. Ketiga, untuk membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab, terutama ketika dihadapkan pada situasi sulit yang melibatkan kepentingan beragam atau konflik nilai. Keempat, untuk melindungi kelompok yang rentan, terutama peserta didik, dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian. Kelima, untuk menghindari konflik kepentingan pribadi yang dapat mencederai objektivitas pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, manajer pendidikan seringkali dihadapkan pada dilema etika, yaitu situasi di mana ia harus memilih di antara dua atau lebih nilai atau prinsip moral yang tampaknya sama-sama benar atau sama-sama penting, namun saling bertentangan. Beberapa contoh dilema etika umum di sekolah meliputi antara keadilan versus kasih sayang atau pertimbangan individual, antara kebutuhan individu siswa versus kebutuhan kelompok atau keterbatasan sumber daya sekolah secara keseluruhan, antara kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa atau staf versus kewajiban
untuk melaporkan jika ada indikasi bahaya atau pelanggaran hukum. Antara menghargai otonomi profesional guru dalam mengajar versus memastikan adanya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar kurikulum atau kebijakan sekolah. Antara memenuhi tekanan dari pihak eksternal versus mempertahankan prinsip dan integritas internal sekolah. Menghadapi dilema seperti ini tidaklah mudah. Tidak ada jawaban hitam putih yang selalu benar. Namun, manajer yang beretika akan menggunakan kerangka pertimbangan yang matang. Langkah-langkahnya bisa meliputi mengidentifikasi fakta secara akurat, mengenali isu atau prinsip etika apa saja yang terlibat, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan beserta konsekuensinya bagi semua pihak, berkonsultasi dengan panduan, berdiskusi dengan rekan sejawat atau atasan yang dipercaya, baru kemudian membuat keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan melakukan refleksi setelahnya. Kode Etik Guru Indonesia, misalnya, memuat prinsip-prinsip dasar seperti bakti kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen pada peningkatan mutu pendidikan profesionalisme, serta etika hubungan dengan peserta didik, orang tua, teman sejawat, dan profesi ini semua dapat menjadi panduan moral penting. Selain dimensi etika, manajer pendidikan juga harus beroperasi dalam kerangka aspek legal atau hukum yang berlaku. Jika etika berbicara tentang apa yang benar atau baik, maka hukum menetapkan standar perilaku minimal yang wajib dipatuhi dan memiliki sanksi formal jika dilanggar. Ketidaktahuan akan hukum bukanlah alasan pembenar. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dunia pendidikan adalah sebuah keharusan bagi setiap manajer sekolah. Peraturan di Indonesia memiliki hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah dan surat keputusan atau edaran lainnya. Manajer sekolah perlu mengetahui setidaknya beberapa regulasi kunci yang paling sering bersinggungan dengan tugasnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini adalah undang-undang induk pendidikan kita. Memuat hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan, jalur, jenjang, jenis pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, evaluasi, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendanaan, peran serta masyarakat, hingga standar nasional pendidikan. Pemahaman prinsip dasar dalam undang-undang ini adalah wajib. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatur secara spesifik tentang profesi guru, meliputi hak dan kewajiban, kualifikasi, akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, serta perlindungan hukum dan profesi. Sangat relevan untuk manajemen PTK, PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Saat ini mengacu pada PP nomor 57 tahun 2021. PP nomor 4 tahun ke-2022, seperti dibahas sebelumnya, ini menetapkan 8 standar minimal mutu yang menjadi acuan pengelolaan sekolah di semua aspek. PP tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa PP yang mengatur ini, seperti PP nomor 17 tahun 2010 yang mengatur lebih detail tentang pengelolaan satuan pendidikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. PP tentang disiplin PNS dan PP tentang manajemen PPPK bagi sekolah negeri. Peraturan ini sangat penting karena mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin bagi guru dan staf yang berstatus ASN. Manajemen sekolah berperan dalam pembinaan dan penegakan disiplin ini. Peraturan Menteri. Ini adalah peraturan teknis yang sangat banyak
dan sering diperbarui. Mengatur implementasi kebijakan spesifik, contohnya permen terkait struktur kurikulum merdeka, pedoman KOSP, panduan P5, standar penilaian, Juknis PPDB, Juknis Dana BOS, pedoman komite sekolah, aturan tentang pencegahan kekerasan di sekolah, dan lain-lain. Manajer sekolah harus up-to-date dengan permen-permen yang relevan dengan operasional sekolahnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini sangat penting karena menegaskan kewajiban semua pihak, termasuk satuan pendidikan, untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Sekolah harus menjadi zona aman bagi anak. Pelanggaran terhadap undang-undang ini bisa berakibat hukum serius. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di era digital, undang-undang ini menjadi sangat relevan. Sekolah mengelola banyak data pribadi. Manajemen harus memastikan adanya prosedur untuk memperoleh persetujuan, memproses, menyimpan, dan melindungi data pribadi tersebut sesuai prinsip dalam Undang-Undang PDP untuk menghindari kebocoran data dan sanksi hukum. Selain itu, mungkin ada peraturan daerah atau peraturan gubernur atau bupati wali kota yang juga mengatur aspek-aspek tertentu penyelenggaraan pendidikan di wilayah masing-masing. Manajer sekolah tentu tidak diharapkan menjadi ahli hukum, namun memiliki kesadaran dan pemahaman dasar mengenai kerangka legal ini. Sangatlah penting untuk memandu pengambilan keputusan dan memastikan sekolah beroperasi sesuai koridor hukum, sehingga terhindar dari potensi sanksi administratif, gugatan perdata, atau bahkan tuntutan pidana dalam kasus-kasus tertentu. Pada akhirnya, etika dan hukum harus berjalan beriringan dalam praktik manajemen pendidikan. Hukum seringkali menetapkan standar perilaku minimal yang bisa diterima masyarakat. Namun, etika seringkali menuntut standar yang lebih tinggi, yaitu melakukan apa yang benar, baik, dan adil, meskipun mungkin tidak secara eksplisit diatur oleh hukum, atau bahkan ketika hukum memberikan celah. Manajer pendidikan yang efektif dan berintegritas akan menggunakan baik pertimbangan etis maupun pemahaman legal sebagai panduan dalam setiap keputusannya. Lebih dari itu, ia juga bertanggung jawab untuk membangun budaya sekolah di mana seluruh warganya memahami pentingnya etika profesi dan memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai kesimpulan, mengelola sebuah institusi pendidikan adalah sebuah amanah besar yang tidak hanya menuntut kecakapan teknis manajerial, tetapi juga kompas moral yang kuat dan kesadaran hukum yang memadai. Menavigasi dilema etika dengan bijaksana, memahami dan mematuhi kerangka legal yang relevan, serta mengintegrasikan keduanya dalam setiap pengambilan keputusan adalah tanggung jawab fundamental bagi setiap manajer pendidikan yang ingin memimpin dengan integritas, keadilan, dan keberkahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah kami para pemimpin dan pengelola pendidikan, agar senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran dan keadilan. Mampukan kami memegang teguh amanah ini dengan penuh tanggung jawab, serta lindungilah kami dari perbuatan yang menyimpang dari tuntunan-Mu dan aturan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.